warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern seperti saat ini. Perkenalkan, saya Mutiara Herunisa. Saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Cinta Dunia. Jadi, cinta dunia ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Misalnya, salat, saum atau sedekah. Dan kalaupun kita tetap melakukannya, tapi tetap dikatakan sebagai urusan dunia. Jika niatnya hanya ingin dipuji oleh makhluk hingga hati lalai terhadap Allah. Ibnu Qayyim menyatakan dalam hadis Al-Arwah bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Orang yang cinta dunia bisa jadi mengorbankan agama demi kekafiran. Jika seseorang mencintai sesuatu, maka ia akan diperbudak oleh apa yang dicintainya. Jika orang sudah cinta dunia, maka akan datang berbagai penyakit hati. Ada yang menjadi sombong, dengki, serakah, atau cenderung melelahkan diri sendiri untuk memikirkan apa yang tidak ada. Makin cinta pada dunia, akan makin serakah, bahkan bisa berbuat keji untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya. Pikirannya selalu dunia, pontang-panting siang malam mengerjakan dunia untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka belasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dunia itu laknat. Berikut segenap isinya juga dilaknat kecuali jika disertai dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala." Segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, dan popularitas tidak akan ada artinya jika tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berarti dalam hidup ini hanyalah amal perbuatan baik yang kita perbuat. Oleh sebab itu, jangan pernah kecukupan ataupun kekurangan di dunia. Dunia ini meracuni hati kita. Jika kita berkecukupan, jangan sampai kecukupan kita menjadikan kita sombong. Dan jika kita kekurangan, maka jangan sampai kekurangan kita membuat kita kurang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak mengeluh dan minder. Cinta dunia juga akan menjadikan seseorang kurang mendapatkan kenikmatan dan kekhusyuan ketika berzikir. Padahal, zikir bagi hati itu ibarat makanan untuk tubuh. Ketika tubuh kita sakit, tentu seorang sulit merasakan lezatnya makanan. Demikian pula, untuk hati tidak dapat merasakan nikmatnya zikir ketika orang terlalu cinta kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang cinta pada dunia ibarat orang yang berjalan di atas air. Dapatkah orang berjalan di atas air tanpa kakinya basah?" Dunia adalah manisan hijau
dan Allah mengangkat kamu sebagai khalifah di atasnya, dan Dia menyaksikan bagaimana cara kamu bekerja. Al-Hadis. Cinta dunia adalah sumber segala kesalahan karena cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap harta benda, dan di dalam harta benda terdapat banyak penyakit. Antara lain sifat bangga dan angkuh, pamer terhadap harta yang dimiliki. Dan orang yang cinta dunia akan sibuk mengurus hartanya dan terus berusaha untuk menambah dan memperbanyak hartanya, hingga membuatnya lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, barang siapa dilalaikan oleh harta bendanya, dia akan merugi. Berlebih bila lalai dari zikirullah, ia akan hanya seperti mayat. Karena bila hati sepi dan dari zikir, ia akan diuni dan disetir oleh setan sesuai kehendaknya. Jika seorang manusia telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balik hatinya bagaikan seorang anak kecil yang mempermainkan bola. Karena orang yang mabuk karena cinta dunia tidak akan sadar kecuali setelah berada di dalam kubur. Yahya bin Mu'az berkata, dunia itu araknya setan. Barang siapa mabuk karenanya, ia tidak akan segera sadar, kecuali setelah berada di tengah kumpulan orang mati dalam keadaan menyesal di antara orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Barsah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya dari mana diperoleh dan dikemanakan dibelanjakan, dan ilmunya apa yang diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dunia dan segala pesonanya memang sangat menggoda dan mempesona. Dan kadang kesuksesan seseorang memang diukur dari status sosialnya di masyarakat. Namun, hal tersebut jangan membuat kita terjebak dan terperangkap oleh cinta dunia. Ingatlah, kita hanya hidup sementara di dunia ini. Semua harta dunia yang kita miliki tidak akan dibawa mati. Hanya amal ibadah dan amal kebaikanlah yang akan menemani kita hingga sampai hari kita dibangkitkan lagi. Jadikanlah dunia hanya sebagai ladang akhirat kita, tempat kita mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Ingatlah selalu bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan sebelum kita hidup di dunia ini. Jadi, cara agar dapat terhindar dari cinta dunia adalah harus memperbanyak ilmu agama. Maka, luangkanlah waktumu sesibuk apapun untuk mendalami tentang syariat Islam. Selanjutnya, harus yakin bahwa dunia itu hina dan yakin dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat akan kekal abadi. Agar dapat menghindari cinta dunia, hendaklah selalu qanaah atau menerima apapun yang diberikan oleh Allah, atau senantiasa bersyukur. Kemudian, selalu mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsu, keluarga, dan kepentingan dunia. Selanjutnya, selalu sabar dan berharaplah terhadap kenikmatan yang banyak di surga. Jadi kesimpulannya adalah cinta dunia adalah sesuatu yang akan menjadikan kita seseorang yang sombong, dengki, dan serakah. Dan cinta dunia akan membuat kita lalai kepada perintah-perintah Allah. Cara agar terhindar dari rasa cinta dunia adalah dengan memperdalam ilmu agama. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.